Bersini A Arman A gitu gitu nggak bisa jadi nggak naik setahun nggak naik. Oke. Karena yang ngegedein bukan gua mah coba menyatakan sesuatu yang membesarkan kan media. Ya media. Dan ya retweetan lu semua gitu. Share story-nya lu apa di sosmednya lu juga yang ngebuat itu jadi gede kan gitu. Jadi setiap kali ada apa segala macam gua bilang ada masalah. Oh tidak apa-apa, maksudnya kalau lu bilang gua kontroversial tidak apa-apa. Cuman penyesalan gua tuh kenapa gua nggak kasus pelecehan gitu. Kalau kasus pelecehan kan masih bisa nongol di TV ya. Dan dikalungin bunga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hypisan kembali lagi di Hypisan bareng Uus. Ya. Wah, ini nih baru nih. Standar podcast. Iya. Nggak kayak tadi ya? Iya, tadi bahasa kira siga hamster. Us, kan tato lu banyak ya? Hah? Sejak kapan? 2000. Pertama kalinya yang tato. 2016. Katingan di Numan Mimiti. Di sini. Oh, di situ. Oh, oke. Tuh. Jadi kalau saya mau ngasih lihat tato dada sekalian pentil. Oh iya betul. Nih, ini. Bonus ya. Ini. Oh itu yang pertama? Iya, pertama. Bulat itu doang? Iya. Bulat itu doang? Zen. Oh Zen? Nah kalau yang lain-lainnya ada arti-artinya? Pasti ada ya? Ada sih, jadi kalau misalnya tato Gak, gini. Yang paling ini aja, yang paling buat lo, ini artinya ini banget itu apa buat gua, ya pasti keluarga kan mungkin kan? Iya, kalau misalnya buat tato sih sebenarnya main kanan kiri sih. Maksudnya? Main kanan kiri, jadi kayak kiri itu kan berhubungan dengan cebok. Oke. Terus kayaknya tidak pernah bisa duluan. Oke. Tidak pernah mendapatkan privilege sebagai organ tubuh sebagai seharusnya lah bagian kiri tuh gitu kan. Kiri. Tapi bagian kiri itu saya isi dengan bagian yang memorable buat saya. Apa? Yang memorable buat saya. Oh, justru yang kiri itu yang pribadi lu? Iya, pribadi gua, semua referensi hidup gua ada di sebelah kiri. Oke. Karena gua termasuk kayaknya tuh gua golongan kiri yang ibaratnya selalu ngalah ya udah dah kanan duluan, gue belakangan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada gue lu pincang gitu. Jadi kayak bagian kiri itu semua proses hidup, definisi bagian kiri pun juga kayaknya cocok buat gue. Jadi semua referensi hidup ada di sini, kayak ini anime, ini ada jembatan Pasopati. Karena saya pernah nggak punya uang terus harus jalan di sini. Oh. Jadi nggak punya duit buat beli buat naik angkot. Jalan kaki dari City Trans dari X Trans di Ciwok. Ya, jalan kaki sampai ke Gasibu. Nyebrang gitu ya. Iya. Itu teh pas sampai Gasibu teh bingung kok kapan gua nyebrang ya gitu. Jadi kayak saking bengongnya gitu. Ini makanya saya bikin sih Wabi-sabi namanya. Wabi-sabi teh the art of accepting imperfectness. Oke. Jadi kayak wabi-sabi teh kayak kesenian Jepang yang guci vas bunga pecah, disusun lagi jadi vas bunga lagi, tapi ada retakan-retakannya. Itu wabi-sabi. Wabi-sabi. Ya. Eta angka Romawi 1990 kelahiran. Jadi kayak Bandung 1990. Oke. Gitu. Yang kanan, arti yang kanan. Yang kanan mah keluarga. Oh. Jadi semua yang berkaitan dengan keluarga saya taruh sebelah kanan. Kemarin baru bikin ini. Oh, lu sampai kaki juga? Iya, nih Laruku. Oh, Laruku. Kenaun dengan band itu? Ada apa dengan band itu? Karena sampai sekarang saya mau naik mobil sudah pasti lagu pertama Blurry Eyes atau enggak Driver's Hike. Terus kalau misalnya saya lagi mau nge-gym, saya Ready Steady Go. Kalau jadi kayak setiap langkah saya tuh pasti ada Laruku. Jadi ya udah saya kasih di kaki. Berarti waktu Laruku kesini nonton dong? Nonton. Berarti ada gua juga tuh pada situ. Wah, Anata, Hujan. Ya. Kemarin nonton online juga yang 30 tahun. Oh enggak. Kemarin saya nonton di online kan. Nangis. Tapi emang asik sih itu. Iya, karena emang tujuan saya mencari uang adalah waktu itu untuk nonton Kobe Bryant di Staples Center sama mau nonton Laruku sebelum akhirnya bubar karena udah pada tua gitu. Ke ini nggak? Kenyataan nggak? Ya kan gara-gara COVID begini susah keluar. Oh, iya benar. Jadi terjadi akhirnya online. Jadi nonton. Sedihnya, sedih apa terharu gitu nonton itu. Terus kalau makanya kalau sebelah kanan balik lagi ke keluarga sih. Ya. Kayak ini ada garis finish. Ya, ini. Oh itu sih garis finish. Ya. Gue mau nanya garis finish. Ini garis finish karena emang ini ya akhir pencarian lah. Ya, gitu. Oke. Terus ini 3 perisai ini kayak ini saya, anak saya, istri gitu. Oke.
Terus ada ini, ada 2. Ya itu mah udah pasti foto ya. Foto anak sama istri. Ya, anak istri. Cuman saya bikin dua sisi gini karena. Ya kayak itu ya. Ya tapi ya karena tapi emang. bukan kaca ya, bukan kaca itu ya, bukan. Jadi emang pernah miskin bareng, pernah kaya bareng sama mereka gitu. Jadi pasti boikotnya saya sama mereka juga. Hah? Iya pas saya kena masalah apa gitu kena sama mereka juga. Sampai sekarang sama mereka. Jadi saya bikin dua sisi. Dua sisi. Instagram. Kamu tidak mau? Tidak ada. Saya atau apa? Tidak ada lah. Tidak ada ya. Oke deh kalau gitu. Anda sepatu punya di sini kayak Hamis Daud. Instagramnya Ali Taher masih diblokir sama lo? Masih. Kenapa sih? Kenapa? Percuma temenan juga nggak bakal nyambung. Nggak, sorry. Sama temenan? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Cuma saya hai ya di panggung aja. Nggak. Kalau nggak temenan lu kenapa lu blokir juga kan? Nggak kenal juga. Ganggu, Hah? Ganggu. Nah, emang keluar di feed? Kan nggak di WhatsApp. WhatsApp saya blok. Oh WhatsApp. WhatsApp saya blok. Iya Instagram juga saya blok. Semuanya. Sorry. Kalau jalanan bisa saya blok tuh biar nggak bisa keciputat dia, biar nggak bisa keciputat. Nggak, sorry. Kena si Aditya pertama waktu kapan? Di inbox. Karena waktu gua inbox kan dia trio ubur-ubur kan. Oh iya. Sama Bang Oci. Iya, Bang Oci. Nah, terus kenal tuh. Kenal aja di situ ya udah. Kan pasti kan tukeran nomor telepon lah ya. Nggak pernah. Nah, itu kan ada WhatsApp. Gimana sih lu? Ya dia minta dari orang. Oh. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah waktu itu Aldi Tahir minta nomor gue ke Andika. Oke. Ya Andika kan bilangnya ya udahlah, ya udah lama gak ketemu kan. Terus tiba-tiba nomor gue dikasih lah sama Andika. Taunya terus Andikanya minta maaf sama gue, teman-teman kan Pak Dika minta maaf sama gue gitu. Oh sorry ya, gue kira doi masih waras lu begitu mah. Oh sorry banget, gue jadi ngasih nomor lu ke dia. Gue bilang ya udah nggak apa-apa Pak Dika, gue blok juga sih, gue bilang gitu. Ya maksudnya buat apa gitu, maksudnya kayak aduh aneh lah gitu. Jadi emang ternyata positif itu bisa toksik gitu. Positif itu bisa toksik? Iya, kayak ngingetin orang gitu, tapi bisa toksik gitu. Oh iya. Maksudnya kayak kita teh alarm teh cuma butuh satu gitu. Kayak alarm nih, ya udah kita matiin. Kalau alarm banyak mah ganggu tuh. Iya betul. So ngingetin, naon sih gitu. Rujit. Oke. Nah istri lo, Neng Kartika nih, kan sering dikomenin seksi lah ya. Terus udah punya anak, udah seksi. Lu gimana? Ya nggak apa-apa. Dengan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau misalnya masih gini pertanyaannya, emang lu nggak apa-apa bini lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu saya menikahi dia bukan. Oh. Lu tuh kenal sama Kartika di mana? Aduh ini sih sebenarnya. Nggak, lu yang ngedeketin atau lu dikenalin orang kan? Gimana ya? Oh, maksudnya bohong. Gue tuh artis, gue tuh populer banget. Jadi dia nggak DM gue duluan. Oke. Jadi mau sampai kapanpun gue bilang nih aibnya Kartika adalah ketika ntar emang nge-DM duluan? Iya, Cio ntar gede dewasa terus nggak pede gitu. Lu lihat muka bapak lu begini ya. Nih DM pertama ibu lu gitu. Oh, capturean itu akan dipegang. Masih gue pegang seterusnya. Disimpan di flash disk, disimpan di ini, udah pokoknya. Di cloud. Wah, dari email saya kirim ke email lagi. Pokoknya cloud, email. Wah, pokoknya ada. Nggak bakal hilang. Gue bilang ini mau gue kasih ke Cio. Lari ke TV. Lu pernah di boykot kan? Di ban? Iya. Marah atau gimana? Enggak, kalau di band itu kalau kita main Mobile Legends, di band itu berarti kita berbahaya. Kita tuh asik. Mudah berbahaya teh hanya itu apa? Segidong. Iya. Waduh, udah segini bukan dong. Referensinya Mobile Legends nih, Kang. Aduh. Jadi ya pernah maksudnya di band sama TV pernah. Oke, enggak, tapi maksudnya gini, pada saat di band itu kesalahan lo apa sebenarnya maksudnya? Nge-tweet. Oh, nge-tweet. Yang maksudnya bercanda sebenarnya. Bercanda. Tapi pihak TV merasa ini nggak, ya jangan kayak gitulah. Kayak waktu berarti kalau gitu kayak radio lah ya, zaman-zaman lu kerja di radio sama. lah gitu. Jadi saya sudah merasakan di dua bidang yang maksudnya orang cuma taunya hidupnya enak sekarang, hidupnya udah sukses bla bla bla. Kesel gitu maksudnya kayak gue tuh di tiap bidang pekerjaan gue tuh ada aja kejadian kayak gitu. Di radio pernah, di TV pernah ya. Lu cuma pengen lihat gua sekarangnya mah ya enak banget gitu. Nggak lihat prosesnya ya maksudnya kan. Yang prosesnya ya untuk menemukan dan mempertahankan diri sendiri ini di
di arus yang kencang kayak gitu susah banget gitu. Iya. Bahkan harus mengorbankan banyak hal. Jadinya pas di boykot apa segala macam, gue bisa terima, ya udah nggak apa-apa, emang konsekuensi. Dan lu kalau menurut gue mungkin lu nggak, gue nggak tahu apakah lu rada ada kesalnya juga atau enggak, tapi karena lu udah pernah mengalami juga dulu ya di radio, jadi biasa aja, benar. Cuman penyesalan gue tuh kenapa gue nggak kasus pelecehan gitu. Kalau kasus pelecehan kan masih bisa nongol di TV ya. Dan dikalungin bunga ya. Iya. Oke. Iya kan? Bener kan? Iya, masih. Ini hubungannya pas banget nih pertanyaan berikutnya. Lu sebagai komika, menurut lu lucu nggak? Kan kayak tadi lucu tuh lu kan. Gue lucu banget. Lucu banget. Iya. Gini pertanyaannya kali. Lu sadar gini. Lu akhirnya oke, gue jadi komika, itu turning point-nya apa? Gue tuh gini, yang membuat gue jadi komika adalah yang gue lihat bukan orang paling lucu, tapi orang yang paling menyenangkan. Orang lucu dan orang menyenangkan tuh beda. Apa coba definisinya? Orang lucu tuh Olga Saputra. Oke. Lucu itu Bang Komeng. Oke. Fitri Tropika menyenangkan. Tora menyenangkan. Gitu. Maksudnya maksudnya secara lucu ya lucu gitu. Cuman nggak tahu apa ya, menjadi orang menyenangkan tuh jadi lebih ke kayak dia tidak punya pride yang besar, dia tidak menutupi apapun, dia dihina mau, tapi ngehina juga iya gitu. Ngerti nggak? Kalau orang yang udah lucu banget tuh, yang akhirnya ya kebanyakan asumsi gua terbukti adalah ketika ada orang lain yang lucu dia nggak suka, harusnya lucunya di gua dong gitu. Tapi kalau orang menyenangkan, yuk gue punya bahan lucuan nih, lu punya juga, ya udah joinan, jadi kayak di combo gitu. Kalau orang yang lucu banget tuh suka nggak terima orang lain lucu. Oke. Gading sama Andika? Kenapa? Lucu atau menyenangkan menurut lu? Kalau Gading sama Andika tuh dua-duanya menyenangkan. Dengan dua kesenangan yang berbeda ya. Iya, tipe yang berbeda. Tapi dua-duanya menyenangkan. Kalau Gading tuh lebih ke tolol, jadi lucu. Gading itu apa ya? Ketololan yang dia lakukan itu tidak pernah sengaja dia lakukan gitu. Tidak sadar dia lakukan. Dan jadi, itu yang membuat lu jadi misalkan nih, ya, contoh kecilnya aja lah gitu, kayak gua lagi di bar sama dia gitu, lagi live musikan bareng. Ya lu tahu kan namanya Gading ya gede gitu kan. Dia tuh bisa setolol itu kayak misalkan ini belum ada yang mulai joget. Gue udah kebanyakan minum. Yang ngeband teman-teman gue. Manjol lah gue. Gini-gini. Gini-gini kan. Sendiri aja, badan segede gini kan. Gue mah gak peduli gitu. Orang gue pengen have fun kesini bukan pengen malu. Ya kan. Gue have fun kesini. Gitu. Terus tiba-tiba, us. Kasih gue tali. Begini. Gue gini ke Gading, gitu. Gue berdua joget, berdua doang di situ. Jadi rame. Maksudnya itu kan bukan hal yang dia sengaja lakukan gitu Gading. Tapi ya selama ada temen yang tolol, dia bisa jauh lebih tolol gitu. Kalau ada temen yang serius, dia juga jadi lebih serius gitu aja. Orangnya kayak gitu Gading. Kalau Andika? Kalau Andika tuh kan Andika tuh ada seriusnya kan gitu ya? Iya. Gitu. Andika tuh kurang main. Tapi murang kalinya dia tuh justru gaul banget tuh dulu nih. Emang iya. SMA-nya. Iya. Kan kayak gue dulu temperamental banget, terus jadi kayak ngeredam itu. Iya. Nah mungkin dia ngerasa ada yang salah dari pergaulan dia zaman dulu, jadi membuat dia kayak untuk bergaul tuh dia agak lumayan picky. Cuman jadinya karena saking picky-nya jadi kurang main sama teman. Bahkan ke gua sama Gading pun kita occasion kita untuk ketemu sama Andika ini susah banget untuk kayak nongkrong bareng gitu, susah. Gitu. Oke. Gue pernah baca di media online, lu pernah mental illness. Pernah. Benar, karena lu bilang culun. Ini zaman kapan? Itu SD. Oh, SD. Yang tadi ya di Murang Kali sempat ini ya. Iya, di Murang Kali sempat dibahas kayak SD dibully, terus kayak ada krisis percaya diri terhadap diri sendiri karena kita tahu banget diri kita kayak gimana. Jadinya ketika melihat kenyataan ternyata kita bukan salah satu orang yang dipilih gitu ya, dan kita sudah sadar dengan kekurangan kita, itu tuh jadi sakit hati, terus jadi kayak ngerasa kayak rendah diri gitu, jadi kayak nggak pede buat ngapa-ngapain gitu. Ke teman pede, tapi kalau ke cewek nggak, kayak gitu kan sebenarnya bukan hal yang
mudah dilewati lah gitu, karena saat-saat itu mungkin saat kita muda, kita jatuh cinta, kita kecewa, kita bisa kayak ngerusak barang, bisa ngelawan orang tua, bisa tiba-tiba tatoan, bisa tiba-tiba cukur rambut, lepas jilbab, udah itulah maksudnya kayak gue mencoba buat di umur sekarang gitu, di umur gue waktu itu 23, 24 tuh gue bilang gue stop deh pakai perasaan gitu, kayak gue pengen semuanya tuh dengan logika, gue pengen semuanya tuh dengan struktur, dengan sistem, dengan terorganize lah gitu. Itu jadi kayak kalau mental illness sih jadinya kayak lebih ke kayak denial kalau gue nggak punya, ternyata gue menunjukkan gue punya, yang jadinya diredam gitu. Masalah coki Pak Dede, kan di Twitter malah jadi salah fokus ya, dan lo akhirnya malah jadi kayak ke Muslim dan Patrick lah ya. Boleh tahu kenapa perjalanannya? Iya, kalau menurut gua sih Coki adalah orang yang tahu konsekuensi dia, siapa yang dia lakukan. Oke. Maksudnya tanpa harus kita memberikan semangat atau gimana pun juga, ya Coki juga, ya orangnya juga kan begitu ya. Maksudnya dia kalau bercanda tuh semuanya bisa dibercandain sama dia gitu. Dan ketika itu ternyata jokesnya ada di dia sekarang gitu, jadi dia merasa ya udah nggak apa-apa gitu. Dia yang harus dikuatkan adalah sebenarnya dua rekannya. Nah, orang-orang yang kena narkoba itu kadang-kadang gitu kayak ya udah gue siap nih masuk penjara kalau misalnya gue kenapa-napa gitu, taruhlah begitu ya. Tapi yang di luar dari hitungan mereka mungkin orang-orang yang sayang sama dia. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya lo pakai barang sama teman-teman lo, bilang demi persahabatan lah, biar moodnya enak lah, apa segala macem. Tapi ketika lo kena ketangkap atau gimana, yang sedih itu bukan teman-teman satu tongkrongan lu, yang sedih itu yang nggak ikut nongkrong sama lu, ibu lu, istri lu, anak lu, terus kayak saudara-saudara lu, temen deket lu, kerabat kerja lu gitu. Yang sedih itu. Iya betul. Yang nggak lu ajak have fun itu. Betul. Makanya nggak adil aja. Gitu. Jadi makanya gue bilang kalau buat Coki mah udah pasti lo gue akan juga support. Maksudnya selama ini juga masalah-masalah Coki pun ya dia sering cerita juga gitu. Cuman gue lebih menegaskan kayak Coki mah memang sudah sepantasnya mendapatkan proses yang seharusnya seperti sekarang lah gitu. Gitu. Tapi yang harus lebih dikuatkan adalah teman-teman yang selama ini berjuang buat jagain dia gitu. Yang selama ini mungkin udah tahu ya bakalan terjadi seperti ini gitu dan segala macam, itu harus dikuatkan gitu. Karena Coki memang masalah mentalnya emang nggak main-main sih dia. Sampai dia nating tulus ngebercandain apapun karena dia sudah tidak peduli sama mungkin tidak peduli sama dirinya sendiri. Makanya ya gue rasa bukan berarti ketika gue tidak menyemangati Coki gue tidak effort buat menghubungin dia, tapi gue menghubungin dia secara pribadi, tapi secara apa yang mau gue tunjukkan adalah ya orang-orang ini juga sebenarnya penting nih. Patrick sama Muslim itu orang-orang yang selama ini ngejagain Coki gitu. Dan akhirnya ya goal gitu kan. Ya mereka juga ada kontrak yang harus diberesin, ada beberapa konten yang sudah berjalan dan harus tanpa dia gitu. Yang gue ngerti banget ini karena di Gigi kan pernah Thomas zaman dulu ya, pas dia terjerat PTW itu kan Putau, itu sama kayak gini. Pada saat Thomas keluar tuh, yang ribet tuh memang kita. Iya betul. Ya yang itu kayak kontrak apa-apa. Kalau main udah pastilah, kalau show udah pasti ribet ya. Kita harus cari edition apa. Yang parah kalau ada iklan, waduh, ada iklan. Nah itu kan parah banget. Gigi pada saat itu ada iklan nih. Nah, terus kan pasti kan si iklannya gimana nih image grup lo gitu. Itu ribet banget. Kalau satu ini mungkin yang lain juga gitu. Kan sering ribet lah. Pukul rata gitu. Pukul rata. Padahal maksudnya gua aja sama teman-teman gua kalau misalnya emang kesukaannya berbeda, ya selama kita masih bisa duduk bareng tanpa harus maksain, menurut gua mah nggak apa-apa tau. Maksudnya kayak terserah lu mau ngapa-ngapain, mau bandel kayak gimana juga, tapi kalau lu selama lu nggak brengsek ke depan muka gua, menurut gua cukup gitu. Lu nggak nyolong duit anak-anak, lu nggak minjem duit terus lu nggak balikin lagi, terus lu tiba-tiba pindah tongkrongan gitu, menurut gua mah baik-baik aja sih, udah cukup gitu. Masalahnya pilihan-pilihannya kayak gitu kan sebenarnya mungkin apa ya, itu kesimpulan dari proses hidupnya dia. Dia memutuskan buat ke situ kan bukan sekonyong-konyong ya karena pergaulan lah apa segala macam. Pergaulan itu menurut gua mempengaruhi orang untuk jadi nakal dan jahat itu sekitar 20%. Sisanya rasa sakit hati dan kecewa sebelum ketemu pergaulan itu. Kalau lu tidak punya rasa sakit hati dan kecewa dan lu punya prinsip yang kuat, gua rasa pergaulan sekencang apapun gak bakal merubah lu. Tapi kalau lu datang ke tongkrongan bandel dengan perasaan kecewa, sedih,
butuh seseorang itu yang dengerin, ya? Itu rentan banget gitu. Jadi selama lu masih punya prinsip, kalau lu emang nggak minum ya nggak usah minum. Kalau lu nggak ngerokok ya nggak usah ngerokok gara-gara temen lu ngerokok. Gitu. Lu punya prinsip yang kuat gitu, kayak taruhlah keluarga lu punya genetika kanker paru-paru gitu, jadi lu nggak ngerokok, itu kan alasan yang tidak bisa kita mau lu cokokin biar keren juga. Dia mau biar bisa lihat hari esok gitu, gak ngerokok teh bener gitu, karena emang genetikanya dia kanker paru-paru dari keluarganya. Iya benar. Gitu, santai aja hidup mah gitu. Oke, lu sekarang udah punya anak. Apa yang lu pengen, jadi gini, anak lu tuh pengen lihat lu tuh seperti apa sih? Sebagai ayah seperti apa? Ayah yang ini sih, ayah yang menyebalkan sih. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa, gue tuh sangat suka film Korea. Oke. Film-film Korea tuh selalu gitu, seakan-akan tuh bapaknya cuek. Seakan-akan bapaknya tuh nggak peduli sama keluarga. Seakan-akan tuh bapaknya jauh dari anaknya. Tapi pas udah deket-deket ending tuh, ada salah satu teman bapaknya tuh kayak ngasih tau gitu, lu kenapa sih nggak pernah gini? Lu tau nggak waktu lu kecil gini. Bapak terus, lu tuh, wah digelatin perjuangannya gitu, gue tuh pengen anak gue tuh begitu. Jadi yang ngebuat dia sayang sama gue tuh karena dia menyadari kalau gue selama ini usaha buat dia. Apa yang udah lu lakuin? Banyak lah, maksudnya kayak ntar mungkin ibunya cerita atau gimana. Karena yang gue ngebuat gue sayang sama bapak gue adalah itu. Jadi kayak mau dia kayak gimana sekarang, mau dia senyebelin apa gitu, ada hal-hal yang menurut gue kayak pengorbanan dia buat gue tuh jauh sih. Maksudnya kayak gue punya sepatu baru, gue punya baju baru, sampai gue ke Bandung, terus gue pulang lagi, gue pinjem baju dia kan, buat gue nggak bawa baju buat tidur. Gue buka lemarinya dia, itu 4 tahun terakhir tuh bajunya sama, nggak pernah punya baju baru, sampai belel-belel gitu. Bokap dia nangis gue situ. Bokap gue, maksudnya pengorbanan dia, itu tuh pas gue buka pintu tuh bener kayak ngebuka pintu kepala, buka pintu hati, sumpah. Iya. Pas gue gini, anjing gue berapa tahun lalu ya ini ya, kaos gitu. Masih terus, ada gitu ya. Tumpukannya tuh bukan tumpukan yang penuh gitu loh. Iya, yang segitu aja udah. Segini aja udah gitu. Udah dari situ gue kayak, anjing bokap gue selama ini tuh ngusahain sesuatu buat keluarga tuh emang gak main-main. Iya. Mungkin memang caranya mungkin agak keras, atau enggak agak cuek, apa gimana. Cuman ketika ngeliat itu kayak, anjing gue pengen jadi bapak yang kayak gini nih. Yang ngebuat gue sayang sama bapak gue bukan karena gue minta kayak, lu sayang lu sama gue gitu. Iya. Tapi kayak, yaudah gue mau ngasih lu, kalau lu mau sayang sama gue syukur, enggak apa-apa, tapi gue usaha terus gitu. Nah bokap gue tuh kayak gitu. Sampai akhirnya gue menyadari, gue pengen jadi bapak kayak begini deh. Gitu. Jadi yang posisi sekarang tuh kayak, mungkin gue pengen gue sama anak gue tuh kayak gue ke bokap gue. Ya, maksudnya kalau sekarang tuh kayak kita liburan kemana, terus kayak nunggu nyokap tidur, mana vibe gitu. Gitu, sebuang gitu, dua main kartu, bertiga sama adek gua bertiga, satu kali yang bungsu ikutan juga, empat-empatnya minum. Iya, tapi habis itu dia sholat subuh, kita tidur gitu, iya. Wah kacau dah pokoknya, maksudnya gua mengalami ini tuh jadi kayak ngerasa, karena ya nyokap juga akhirnya terima lah anaknya begini, karena tidak ada perubahan karena alkohol gitu. Tidak ada perubahan sikap dari alkohol. Jadi nyokap gue mau marah gimana? Orang anak-anak gue nih minum-minum semua tapi nggak ada yang pernah ke rumah. Laksmi, buka pintunya Laksmi. Sini, ini banget ya sinetron ya, film banget. Lagi sholat, ditendang kepalanya gitu. Terus cang. Buat apa sholat Laksmi? Mana uang aku ingin minum bersama teman-temanku gitu. Nggak pernah. Jadi, ya sawenya. Iya, gitu. Jadi nyokap juga mau bilang ya iya juga ya emang nggak pernah ada apa-apa. Sekarang kita liburan jadi bisa bareng. Nggak, maksudnya kita nggak harus yang itu materinya itu. Maksudnya ibaratnya kan ada beberapa anak yang nggak mau ikut liburan sama orang tuanya takut nggak fun. Takut nggak bisa melakukan kesenangannya gitu. Kita udah ngalamin karena kita waktu gue udah nikah pun gue masih diem tuh. Jadi misalnya kita liburan ke Bali, terus kayak jadi ngedoain nyokap tidur. Iya. Jadi kan
tidur kayak lu tidur deh, tidur. Mama nggak ngantuk mah gitu, apa nanya gitu. Mama nggak ngantuk mah, iya nih bentar lagi mama udah capek sih sebenarnya gitu, tapi masih mau nonton. Gue bilang, hold dulu, gue bilang. Nah, bikinin apa gitu, teh apa gimana? Ini mah teh gitu. Ih baik banget anak mama, iya. Kita udah pada nunggu aja nih, aduh. Kita tadi booking jam berapa? Jam 10, aduh bentar lagi. Ya mah, tidurnya dulu cenah gitu. Mau pada kemana sih? Mama sengaja tau nonton TV biar pada udah tahu kita mau mabui keluar. Iya, gue, bini gue, adik-adik gue gitu udah mau siap keluar. Ya kan gitu. Ya udah deh mama bobo gitu. Udah. Tidur. Nah dulu tuh ngumpet-ngumpet gitu. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang mah udah ya udah, yang penting mah bisa bareng gitu. Harus nggak ikut gara-gara ada tongkrongan lain. Itu temennya ajak aja, kadang-kadang teman gue ikutan. Maksudnya nginep bareng juga. Jadi emang gue pengen jadi orang tua yang seperti itulah. Oke, Us. Sekarang lu kan tukang roasting. Gue pengen singkat roasting gue. Waduh. Asik. Iya, aduh. Ayo, Rus. Kang Araman tuh dulu waktu TK, dia sempat nggak naik kelas. Benar. Gara-gara tidak bisa melafalkan alfabet dengan benar. Masih? Ya. Gimana tuh? Yang benar emang gimana? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ya kan? Kalau gue, Kang Arman, A B C D E F G A Arman A gitu gitu nggak bisa. Jadi nggak naik setahun. Nggak naik. Oke. Pertanyaan terakhir. Tiba-tiba ada. Dipaksa, gue diperes lo. Pertanyaan terakhir dulu. Pertanyaan terakhir aja. Oke. Apakah lu merasa bahwa lu adalah sosok yang kontroversi? Kalau gue merasanya tidak sih. Karena jauh sebelum kontroversi itu datang karena popularitas, saya cuma jadi troublemaker. Jadi troublemaker itu tercipta karena kita kadang-kadang tidak ingin membuat masalah, tapi karena kita vokal, jadi seakan-akan kita ngelawan, dibilang kita troublemaker. Padahal kita mencoba kritis mempertanyakan kenapa gue tidak boleh melakukan ini misalkan. Kenapa gue tidak boleh ketika gue siaran malam gue mengeluarkan nyetel lagu Tombo Ati untuk teman-teman yang sedang patah hati. Kan Tombo Ati kan obat hati. Iya, obat. Teman sedang patah hati, kalau lagunya Tulus lagi, lagunya Raisa lagi bosan. Lu keluarin Tombo Ati. Tombo Ati, kenapa sih dimarahin? Kan obat hati. Lagunya judulnya tuh obat hati. Mengobati yang patah hati. Nah, itu kan jadi gue dibilang troublemaker. Ya kan? Waktu zaman di radio. Terus ketika gue naik jenjang ke TV, jadinya gue punya masalah lagi, dibilang gue kontroversial. Padahal gue cuma mempertanyakan dan membicadai sesuatu. Gue dibilangnya kontroversial. Kalau kata teman-teman gue dengan semua kontroversi yang kata orang kagak nggak nyampe ya, maksudnya orang nggak nyampe kan gitu. Artis kena masalah gimmick, artis kena masalah settingan, artis kena kontroversi cuan biar diundang. Nah, gue punya acara sendiri buat apa sih gitu? Maksudnya gue kayak gitu buat apa? Maksudnya kayak teman-teman gue tuh setiap kali ada kasus apa tentang gue ngomong apa segala macam, pasti ketika ada orang lain nanya gitu, misalkan taruhlah lu temen gue nih, Dewa Bujana nanya ke lu gitu, si Us kenapa tuh gitu? Si Us memang gitu, semua jawabannya begitu. Emang dari dulu emang ya begini aja gitu. Emang gue nggak suka bilang jangan Us, jangan, yang ini jangan dicengin, yang ini jangan dicengin gitu. Gue ngomong gitu dari dulu, itu dari dulu. Ini baperan Us, orang ini baperan gitu. Ya. Itu tatonya banyak broken home ya gitu. Waduh, terus itu. Gue gituin, terus taunya emang bener broken home. Aduh, jadi aja nggak pernah ngobrol lagi. Ya maksudnya dari dulu udah begitu. Jadi kalau gue dibilang kontroversi mungkin tidak. Mungkin kontroversi itu kan muncul karena penilaian lu, bukan penilaian gue. Gue merasanya itu cuma sekedar
peace of mind lah. Maksudnya itu bagian dari kepala gue yang mau gue coba bagi ke orang dan itu jadi masalah dan itu jadi besar. Karena yang ngegedein bukan gue mau coba menyatakan sesuatu yang membesarkan kan media. Iya, media. Dan ya retweetan lu semua gitu. Share story-nya lu, apa di sosmednya lu juga yang ngebuat itu jadi gede kan gitu. Jadi setiap kali ada apa segala macam gue bilang ada masalah. Oh tidak apa-apa, maksudnya kalau lu bilang gue kontroversial tidak apa-apa. Tapi jangan bilang gue gimmick gitu. Itu sakit hati gue karena kalau gue gimmick tuh berarti gue untung dong. Betul. Bener kan? Gue untung dan semuanya disetting, semuanya terstruktur dan gue mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Ini mah cuma kerugian. Keuntungannya tidak ada. Terus gue dituduh gue gimmick sama seperti artis-artis yang beneran gimmick gitu. Ini gara-gara pedangdut nyari pacar jelek biar supaya naik namanya sih. Jadi gini, apapun yang terjadi, ya kan selalu gitu ya kan ada penyanyi dangdut seksi, terus pacarannya sama yang jelek gitu, terus karena jadi diomongin masuk berita. Jadi orang-orang kayak gue tuh yang beneran ngelakuin sesuatu gitu karena emang ada satu hal yang menurut gue janggal dan tidak beres. Jadi dia bisa kayak, ini mah gimmick gitu. Gue bilang gue nyanyi dangdut kagak, gue bilang. Oke. Ya soalnya anak-anak sempat ada kecurigaan ya, soalnya lu nggak make, lu nggak minum, lu nggak, lu cabut, lu cabut gitu. Lah kan gue biasanya juga gitu, gue bilang. Kebenaran aja gerebek. Iya, gue bilang gitu. Kemana kan ku cari bayang senyum